Baik, perkenalkan nama saya Yeni Monika Varela. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara penulisan kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang pertama, kutipan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Yang kedua, fungsi kutipan. Yang ketiga, jenis kutipan. Dan keempat, cara penggunaan kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut menguntip. Gagasan itu diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Ada 4 fungsi kutipan. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat orang lain. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Dan yang keempat, bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Jenis kutipan. Jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di dalam sumber kutipan. Cara penggunaan kutipan. A. Cara penulisan kutipan, yaitu ada cara penulisan di depan, di tengah, dan di akhir. B. Aturan penulisan kutipan. Yang pertama ada penulis satu, penulis dua, penulis lebih dari dua, pengutipan lebih dari satu karangan, dan sitasi dari sitasi. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Fungsi catatan kaki ada 4. Yang pertama, memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan. Yang ketiga, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Jenis dan cara penulisan catatan kaki. Catatan kaki terdiri dari dua jenis, yaitu footnote dan body note, ditempatkan pada bagian bawah halaman. Sedangkan body note ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Cara penulisan catatan kaki yang berasal dari berbagai sumber pada garis besarnya sama, yaitu secara berurutan, nama pengarang, koma, judul buku, koma, kurung buka, tempat penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor cetakan, koma, jilid, dan nomor halaman. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber kepustakaan baik berupa ensiklopedia, buku, majalah, atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir karangan. Fungsi daftar pustaka ada 4. Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tetapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Dan yang keempat, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Jenis-jenis daftar pustaka. Ada beberapa jenis format penulisan daftar pustaka dan tidak setiap jurnal atau buku selalu sama format bakunya. A. Kelompok textbook yang pertama, penulis perorangan, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga, dan buku terjemahan. Yang B. Kelompok jurnal yang pertama, artikel yang disusun oleh penulis, yang kedua artikel yang disusun oleh lembaga, dan yang ketiga kelompok tulisan yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi atau simposium. Yang C. Kelompok disertai atau tesis, dan D. Kelompok tulisan atau informasi dari internet. Teknik penulisan daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka ada 5. Yang pertama, A. Tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. B. Tulislah tahun terbit buku, setelah tahun terbit diberi tanda titik. C. Tulislah judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring, setelah judul buku diberi tanda titik. D. Tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik dua, setelah nama penerbit diberi tanda titik. E. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya,
maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.